Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Yuni Afifatur Rahmah, SMPN 2 Kademangan, CGP Angkatan 10 kelas 027A, Kabupaten Blitar, akan mempersembahkan demonstrasi kontekstual modul 3.1, wawancara dengan beberapa kepala sekolah yang menjadi pemimpin pembelajaran dalam konteks pengambilan keputusan dan dilema etika. Tujuan pembelajaran khusus dari demonstrasi kontekstual ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan sekolah atau lingkungan yang lain. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, kami melakukan wawancara pertama dan wawancara kedua dengan dua orang narasumber. Narasumber pertama adalah Bapak Yuswo Waluyo, selaku Kepala UPT SMP Negeri 2 Kademangan. Wawancara kedua bersama narasumber Ibu Rida Kurniawati, MPD, Kepala Sekolah SDI Lukmanul Hakim, Kademangan, Kabupaten Blitar. Keduanya adalah pemimpin pembelajaran yang akan menginspirasi kita mengenai pengambilan keputusan dalam konteks 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Wawancara ini berpedoman pada 8 pedoman pertanyaan pemantik yang ada di tautan LMS. 8 pertanyaan tersebut akan menuju pada 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan seorang pemimpin pembelajaran. Berikut video bersama narasumber pertama, Bapak Yuswo Waluyo selaku Kepala UPT SMP Negeri 2 Kademangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah untuk memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 10. Kami Yuni Afifatur Rahmah, CGP dari kelas 027A mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai Bapak terkait dilema etika dan pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran. Mohon izin, apakah Pak Yuswo berkenan untuk kegiatan wawancara hari ini? Insya Allah berkenan. Terima kasih Bapak. Mendukung program guru penggerak selalu siap. Alhamdulillah. Baik Pak Yuswo, langsung datang pertanyaan yang ingin kami tanyakan terkait pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran. Pertanyaan yang pertama, Pak Yuswo, selama ini bagaimana panjenengan Pak Yuswo dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Terima kasih. Jadi kita akan melihat dulu permasalahan yang dihadapi pada saat-saat tertentu. Contoh sederhana tentang kegiatan kesiswaan. Ada kejadian misalnya siswa dibully oleh temannya. Ada kejadian kadang dari kejadian itu orang tua tidak terima. Terus yang kasus yang terakhir itu tentang proses kenaikan kelas. Kadang terjadi pada saat kita mengadakan rapat pleno Dewan Guru itu dibahas tentang kelayakan dari siswa itu naik atau tidak. Tentu saja kita akan melihat duduk permasalahan dan persoalannya itu sesuai dengan fakta yang terjadi. Dan kita dalam hal seperti itu mengambil keputusannya berdasar pada fakta-fakta yang ada dan regulasi peraturan yang berlaku pada sekolah atau lembaga. Sederhana misalnya tentang kenaikan kelas. Dalam hal tertentu ada anak yang satu sisi dia kesehariannya mungkin baik-baik saja.
pada suatu ketika saat tertentu karena permasalahan di keluarga atau ada halangan tertentu, akhirnya sampai mungkin perilakunya yang tidak baik, kemudian kehadirannya tidak terpenuhi. Nah, itu akan menjadi problem di saat kenaikan kelas. Nah, bagaimana kalau ada hal semacam itu? Kembali lagi kita harus melihat fakta yang terjadi. Contoh, kalau siswa itu misalnya walaupun di kesehariannya mungkin baik-baik saja, tetapi sering dia terus akhirnya mengakibatkan kehadirannya tidak terpenuhi. Nah, ini akan menjadi salah satu penyebab dia tidak. Maka keputusan yang diambil kembali kepada peraturan yang disepakati. Nah, di situ ada kriteria kenaikan kelas yang terdapat pada KOSP dulu ya, kalau sekarang KSP, kurikulum satuan pendidikan. Itu sudah kita tuliskan kriteria-kriteria kenaikan kelas, di mana di awal tahun pembelajaran itu sudah kita sosialisasikan baik kepada orang tua maupun kepada siswa dan masyarakat. Nah, manakala terbentur pada seperti itu, sebenarnya kita yang mengambil keputusannya cukup polemik. Satu sisi kita melihat anak ini sebenarnya ya perlu kita angkat, mungkin dari sisi dianya sendiri, dari sisi orang tua, dari sisi ekonomi dan lain-lain, itu menjadi pertimbangan juga. Namun kita juga tidak lepas bahwa ada peraturan-peraturan yang berlaku. Maka jalan yang terakhir yang terbaik adalah tetap kembali kepada peraturan yang harus ditegakkan. Kalau di situ sudah tidak bisa kita angkat kembali, ya maka ya sudah diputuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu mungkin lebih baik, karena kalau kita hanya terbawa pada perasaan saja, itu malah standarnya tidak ada. Perasaannya begini, perasaan begini. Nanti kalau satu orang, satu keluarga kita perasaannya begini, di satu anak lagi, satu keluarga perasaan begini, nanti standarnya tidak ada. Maka standar yang terbaik ya pada peraturan tadi, di kriteria yang ada. Demikian. Ya, baik. Berarti kalau boleh saya simpulkan nih Pak Yuswo, untuk semua keputusan ketika Pak Yuswo mengambil keputusan, misalnya tadi contohnya di rapat pleno, Pak Yuswo juga pernah mengalami dilema etika, misalnya keadilan versus rasa kasihan, itu Pak Yuswo juga pernah menemukan saat mengidentifikasi hal tersebut. Sangat mengalami karena kan seperti tadi ya, kita kan juga ikuti perkembangan anak dari awal tahun pelajaran sampai akhir mau kenaikan, kan kita ngikuti, oh si A si B baik-baik saja, si C si D itu mayoritas kan baik-baik, hanya beberapa anak saja yang mengalami masalah, pasti hanya sedikit. Nah, itu ya memang dilema. Satu sisi kita ingin selalu, kalau sebagai pribadi, sebagai rasa sosial, rasa kasih sayang, ya pengennya ya semuanya terangkat. Tapi kan tidak bisa begitu, ada fakta yang mendukung. Ya, itu yang harus kita pertimbangkan. Berarti nanti keputusannya itu akan bermuara pada rule based thinking ya Pak, berbasis pada peraturan dan fakta yang disodorkan, yang dialami oleh siswa maupun bapak ibu guru, pendamping, bisa wali kelas, bisa guru, itu semua faktanya kan akan dimunculkan. Nah, itu nanti yang menjadi pertimbangan ketika kita mengambil keputusan. Baik, terima kasih Pak Yuswo. Berarti selain rule based thinking berbasis pada peraturan, kita juga akan melakukan paradigma benar versus benar dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Ya, harus seimbang, benar banda yang muncul di kejadian di siswanya didukung data yang ada di bapak ibu guru.
mapel, data yang ada di Bapak Ibu guru wali kelas, data yang ada di Bapak Ibu guru BK dan dari kesiswaan. Ini nanti utuh baru kita bisa mengambil satu keputusan yang insya Allah akan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya. Baik Pak Yuswo, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SMPN 2 Katembangan ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar Pak Yuswo. Jadi ada dua kepentingan yang sama-sama besar dan dua-duanya ini sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ketika Pak Yuswo dihadapkan dengan dua kepentingan yang sama besar dan dua kepentingan yang memuat nilai kebajikan yang sama-sama baiknya, bagaimana cara Pak Yuswo untuk mengambil keputusan selaku kepala sekolah di lembaga pendidikan ini? Ya, ini keputusan yang sulit ya. Sulit, kenapa? Sama benar, dua hal yang sama benar. Satu sisi mungkin saya harus menunjukkan kesetiaan, setia pada kita selaku ASN kan sudah ada kode etik, nah itu. Tapi ini bukan benar salah ya, sama benar. Sebenarnya satu sisi permasalahannya juga dia mengajukan, satu sisi juga apa ya, bisa contohnya yang sederhana saja ya. Seperti pada ini, misalnya kasus siswa tadi, ada kasus siswa yang kembali lagi ke proses kenaikan misalnya, ya. Itu orang tua itu kadang sebelum proses kenaikan biasanya dia juga maju ke kita, kita komunikasikan dulu, kita pertimbangkan, pasti menyampaikan permasalahan, Pak begini, anak ini sudah ditinggal orang tuanya ke luar negeri hanya dengan kakek neneknya misalnya, terjadi kan seperti ya kakek neneknya, terus untuk masuk juga sudah diusahakan dengan sebaik mungkin, kemudian juga pembiayaan juga dicari-carikan. Tapi kejadiannya ya itu tadi, ada hal yang menjadikan sulit dalam mengentaskan karena ada permasalahan. Satu sisi lagi dari sisi tadi pemerintah, dari sisi lembaga sudah memiliki ya tadi peraturan-peraturan yang harus ditegakkan. Ini kan juga benar. Ini satu sisi, kalau itu nanti tetap diloloskan, menyampaikan nanti akan berpengaruh kepada anak-anak yang lain. Tetapi kalau ini tidak diloloskan juga mesak nih, iya masa depan anak, karena dia kan masih anak-anak yang notabene masa depannya masih jauh. Ini harus dibina dulu ya, bukan perlu dihentikan keinginan, motivasi, semangatnya untuk sukses. Bisa jadi kalau itu kita angkat pun juga bisa dia sukses. Tapi bisa jadi juga itu kalau kita hentikan juga sukses, karena pendapatnya kan kalau itu kita hentikan mungkin pembelajaran bagi anaknya supaya dia bisa mengetahui, oh perbuatan saya begini, maka ada tanggung jawab, ada resiko yang akan dihadapi. Ketika kita putuskan, dia tidak bisa naik misalnya, dia bisa menerima dengan baik, menyadari kesalahan kekeliruannya, terpecut lagi semangatnya, dia memperbaiki diri, oke sukses. Tapi satu sisi kalau seperti itu kadang ada rasa malu, ada rasa yang tidak bisa dihadapi sendiri, itu jadi juga jatuh. Itu dari sisi dari sisi lembaga, dari sisi Bapak Ibu guru misalnya, ya tadi pendapatnya, nah itu kalau nanti tetap diangkat, ya, itu nanti teman yang lain akan akan berpikir, alah wong itu saja seperti itu bisa naik, seperti itu bisa lulus, seperti itu bisa. Nah ini kan juga kita harus bijak dalam menentukan, menetapkan satu keputusan.
keputusan yang nanti akan membawa kebaikan pada semuanya. Jadi tidak untung rugi, tidak mematikan dan mengusahakan satu, tidak, tapi tetap keputusan itu harus selalu membawa kebaikan bagi semuanya. Itu yang. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih Pak Yuswo, jika dihadapkan dengan dua hal yang sama-sama benar dan dua hal yang nilainya ini sama-sama membawa nilai kebajikan, Pak Yuswo pasti akan mengambil keputusan dengan melewati beberapa tahapan yang panjang, 9 langkah tahapan pengambilan keputusan tadi, kemudian benar-benar direfleksikan apakah ini nanti membawa nilai kebajikan dan kebaikan untuk semua pihak. Ya, dampaknya harus itu tadi, pada titik tengah adil, jangan menguntungkan satu merugikan satu pihak, tidak, tetap pada adil, walaupun itu mungkin berat dan belum tentu juga itu diterima ya, tapi tetap kita harus berusaha bahwa keputusan itu benar-benar mencerminkan keadilan. Kalau ditanya yang satu pihak, kita bisa menjelaskan, memaparkan dengan benar. Di satu pihak juga kita bisa menjelaskan. Jadi itu yang harus kita pertahankan ya. Jangan sampai kita terbawa ngeblok ya, bahasa yang sederhana saja, ngeblok karena ini dekat terus kita bilang, tidak boleh begitu, harus tetap melihat fakta dan lain-lain tadi supaya keputusan tetap ada tegak di tengah dan asas keadilan tadi. Berarti semua prinsipnya itu digunakan ya Pak Yuswo, tidak bisa berdiri sendiri, misalnya hanya menggunakan prinsip rule based thinking berdasarkan peraturan saja, atau end based thinking saja berdasarkan hasil akhir, atau care based thinking berdasarkan kasih sayang dan kepedulian. Berarti 3 prinsip itu digunakan ya, saling berkaitan, tidak dapat berdiri sendiri seperti itu sebelum menentukan keputusan akhir. Ya, kalau makanya jangan, kalau bahasa orang Jawa itu jangan gerusu. Ada lagi yang ketika kita dalam keadaan emosi, jangan mengambil keputusan. Ya, jadi lerem dulu, santai dulu, direnungkan, melihat tadi masukan dari pihak yang sisi kiri, melihat lagi tadi masukan dari pihak yang sisi kanan, terus kita renungkan, berkomunikasi dengan pihak yang terkait, baru mengambil keputusan. Supaya apa? Benar-benar bijak, tidak menyakiti salah satu. Baik Pak Yuswo, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yang ketiga, mengenai langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya panjenengan lakukan selama ini untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi langkah-langkahnya seperti apa Pak Yuswo? Oke, jadi kembali lagi kita fokus pada satu tema topik tadi tentang masa kesiswaan ya, namanya pada akhir dari proses pembelajaran anak didik, yaitu pada langkah mengambil keputusan naik dan tidak naik anak didik. Tentu saja di situ akan diuraikan potret selama anak didik menjalani pembelajaran selama 1 tahun. Semester 1, semester 2 dijelaskan, diuraikan mulai dari sikapnya, kemudian dari nilai yang diperoleh. Jadi yang perlu ditekankan di sini pada proses rapat pleno kenaikan itu yang diutarakan oleh guru wali kelas, yang disebutkan nilai IPA, bahasa Indonesia, matematika sekian, PS dan seterusnya sekian, perilaku baik, sangat baik, itu bukan nilai Bapak Ibu. Artinya yang itu adalah cerminan nilai yang diperoleh siswa. Kadang orang berpikir, lah Bapak gurunya mau memberi nilai, bukan, itu sebenarnya representasi dari si anak saja, dituangkan dalam bentuk kualitatif atau kuantitatif tadi.
bla bla bla. Itu setelah itu tercermin, nanti kita mengambil satu keputusan terus gimana? Dicocokkan dengan, setelah itu dijabarkan, dicocokkan dengan kriteria yang kita sudah sepakati tadi, satunya di kurikulum kita sampai kita, oh ternyata ini sudah memenuhi, maka ya sudah lewat bawah saja. Nah, ketika ada satu dua yang belum, ini pun tidak serta merta ya sudah dikriterianya tidak memenuhi, ya sudah selesai. Tidak serta merta begitu, kita ambil dulu pendapat dari tadi dewan dulu ya, yang mengikuti rapat itu. Jadi mengumpulkan fakta-fakta. Iya, dikumpulkan fakta dulu karena supaya tadi utuh tadi. Mungkin di guru A dia seperti ini, di guru B beda lagi, di guru C beda lagi. Dengan wali kelasnya, karena yang notabene itu bapak ibunya di kelas beda lagi. Nah, terus kesesuaiannya juga mungkin guru BK-nya, kepala sekolahnya. Nah, itu kan melihat. Nah, setelah itu data faktanya terkumpul, kita evaluasi dulu. Oh, ternyata di guru A dia begini, baik-baik saja, semangat. Di guru B mungkin kurang semangat. Banyak faktor yang mempengaruhi, tidak sekedar nilai 70-80 itu dari satu sisi, tapi banyak faktor. Bisa dari internalnya anaknya, dari internalnya bapak ibu gurunya, dari eksternalnya lingkungan kelas, dari eksternalnya lingkungan sekolah. Nah, ini dirangkum. Nah, setelah itu semua masuk, barulah diambil sebuah keputusan. Berarti langkahnya melewati beberapa langkah ya Pak. Setelah itu juga di tahapan paling akhir setelah diambil keputusan harus selalu direfleksikan apakah ini benar-benar bisa memberikan kebaikan untuk si anak tersebut, berpihak kepada peserta didik. Ya, jadi kalaupun itu keputusan yang terburuk itu terbaik sebenarnya, terbaik bagi mereka. Artinya itu tetap yang terbaik gitu, walaupun kadang tidak sesuai, tapi itu setelah melewati uji kebenaran dan juga pemaparan fakta-fakta dari teman data harus benar. Misalnya tentang perilaku ya, maka ya kehadirannya misalnya disampaikan ini tidak hadir sekian hari, harus benar-benar harus ada data terekam. Nilainya kok kurang, apa sudah dilakukan, mana nilai hariannya, mana formatif tengah semesternya, mana summatif. Nah, mana mungkin ada kalau itu revisi ya, apakah sudah diberikan penambahan materi untuk diadakan uji ulang. Jadi sebenarnya kalau kita ideal itu tidak panjang. Rata-rata anak untuk tidak bisa berjejak materi itu memang banyak faktor, terus panjang prosesnya, tidak sekedar wes ini tapi. Baik, terima kasih Pak Yuswo. Lanjut ke pertanyaan yang keempat ya Pak Yuswo. Hal-hal apa saja yang menurut Pak Yuswo ini menjadi efektif ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema-dilema etika? Jadi hal-hal yang menurut panjenengan efektif untuk diterapkan ketika panjenengan dihadapkan dengan kasus-kasus yang membuat seorang pemimpin berhadapan dengan dilema etika. Pertanyaannya berat lagi. Efektif apa nih Pak? Yang pertama harus husnuzon, ya, berprasangka baik pada setiap dilema atau setiap kasus atau apa, bahwa itu akan memberi pembelajaran pada diri kita, akan memberi meningkatkan derajat seseorang itu seperti itu. Jadi dibenturkan pada permasalahan akan membuat pikiran kita itu jadi lebih berpikir, oh kalau begini, oh kalau begini.
Jadi yang utama itu jangan ada pada pikiran kita, pada hati kita itu oh itu jelek, oh itu, nah itu jangan dulu. Jadi yang dikedepankan harus semangat yang khusus dan berprasangka baik dulu, supaya nanti dalam menerima fakta-fakta tadi itu tidak terbawa oleh emosi dan lain-lain. Gitu ya. Jadi benar-benar jernih dalam menghadapi setiap masalah yang dihadapi. Saya kira itu saja. Jadi langkah efektifnya selama ini gitu ya, ketika Pak Yusuf dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika, selalu memposisikan diri bahwa ini pasti ada hal baik di balik semua permasalahan. Kenapa agama ada hikmah di balik peristiwa. Dan itu efektif nih Pak Yusuf untuk menyelesaikan permasalahan atau dilema etika yang dihadapi. Ini pesan saya pada teman-teman nanti CGP ya. Jadi harus gitu, harus tenang. Memang begitu kita dihadapkan pada itu masih kadang ya deg dulu, kaget dulu terus kita kayak jadi panik ya. Nah di dalam kepanikan itu di dalam harus kita jadi di dalam kepanikan itu di hati kita harus ada segumpal yang menenangkan dan disimpan, ditahan, tidak usah langsung ditanggapi, tidak usah ya, oke lah kita dengarkan saja dari berbagai pihak yang bermasalah tadi. Setelah itu kalau sudah kira-kira agak lebih baru terutama ini kalau ada dua pihak yang bersengketa, kita kadang juga kita harus tadi mengedepankan prasangka baik, kemudian ditenangkan, jangan langsung ditanggapi, diluapkan pada saat pihak-pihak tadi masih dalam keadaan emosi. Ini seperti yang Panjenengan sampaikan sebelumnya tadi bahwa jangan memutuskan sesuatu dalam kondisi emosi. Ya, betul. Jadi teman-teman CGP harus bisa berlatih begitu. Terima kasih Pak Yusuf tips efektifnya ketika dihadapkan dalam kasus-kasus dilema etika. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Pak Yusuf. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pasti tentunya dalam kurun waktu Pak Yusuf menjadi kepala sekolah ini banyak sekali tantangannya. Nah ini mungkin Pak Yusuf bisa sharing berbagi kepada kami hal-hal apa saja yang kira-kira selama ini menjadi tantangan Pak Yusuf, tantangan terberatnya mungkin yang bisa diangkat ketika Panjenengan menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Berat menurut Pak Yusuf. Tantangan sebagai pengambil kebijakan, pengambil keputusan itu ada, kita kan punya mengelola sumber daya manusia, salah satunya mengelola sumber daya, dan notabene sumber daya manusia itu dengan latar belakang yang sangat dari macam-macamnya heterogen sekali. Dan kita menghendaki supaya dari keberagaman itu bisa menjadi satu langkah, satu visi, satu asa, satu gerak menuju tujuan yang sama. Ini yang paling utama adalah membiasakan kebiasaan baik jadi suatu budaya. Ini maksudnya. Ini ya, membiasakan perilaku baik jadi satu budaya. Contoh sederhana saja, ini tentang tutur kata, tutur kata yang supaya yang baik, tidak menyakiti dan lain-lain. Ini sulit, dan sulit. Jadi mungkin pada saat tertentu pas anginnya baik itu enak, tapi pas kita kan permasalahan banyak ya, sehingga ya terus emosi. Jadi baik di siswa, di guru, di rekan sejawat dan ini
Jadi mengelola itu kebiasaan-kebiasaan baik supaya itu selalu ada dan dilakukan dimanapun, kapanpun, pada saat ini. Lagi kalau di sekolah kita ya, yang sekarang kita hadapi masalah etika membuang sampah ini sedang kecil ya, hal kecil. Tapi kecil-kecil ini kalau kita mulai tanamkan dari awal, itu akan menjadi sesuatu yang besar, hanya membuang sampah kecil itu saja. Dari saya mulai jadi guru saja, saya sudah 25 tahun, selalu dia jadi satu orang kok yang bisa. Dia tidak merasa, oh kejadian satu ini nanti satu bungkus permen itu buat Allah mau cuma tidak, itu satu lah, kita 800 orang, satu-satu 800 berkumpul juga kan. Nah mungkin tidak berpikir sama. Ada orang itu menyepelekan pada hal yang kecil, padahal dari hal kecil itulah nanti akan menjadi sesuatu yang besar, yang bisa mungkin merubah peradaban dunia, bahkan itu dari kepalanya dari hal yang itu dibujuk selalu dan dilaksanakan akhirnya. Ini kan saya bisa lihat karena tadi malam melihat Mahabharata. Jadi tantangan yang paling besar ini adalah mengelola sumber daya manusia yang beragam ya Pak Yuswa. Jadi selama 26 tahun panjenengan mengabdi dan mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus-kasus dilema etika, ini yang paling berat adalah mengelola sumber daya manusia, membiasakan hal-hal kecil menjadi sebuah budaya yang baik. Iya, membudayakan itu ya. Kan negara itu terjadi kan awalnya dari ya, itu kan kebudayaan ya, peradaban dari itu. Iya. Terima kasih Pak Yusuf, pelajaran yang sangat berharga untuk kami ketika nanti mengambil keputusan. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Yusuf. Pertanyaan selanjutnya yang keenam, apakah Pak Yusuf ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, jadi saat itu juga langsung diselesaikan, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk prosedur untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut seperti apa? Jadi karakternya Pak Yusuf sebenarnya tadi sudah dijelaskan di awal juga, cara menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Jadi gini Bu, kita harus melihat dulu seberapa kecil, seberapa besar permasalahannya. Tentu itu harus menjadi catatan. Kalau hal yang ringan, maka spontanitas bisa kita langsung. Contoh tadi, siswa terlambat, misalnya kalau di sekolah ini kita bicara pada siswa terlambat, langsung pada saat itu mungkin kita bisa tanya, kenapa terlambat, konsekuensinya bagaimana, mungkin saja. Terus hal yang agak besar misalnya kasus anak bullying misalnya, ini nggak boleh langsung spontan kita atasi saat itu langsung kita selesaikan, harus kita mengumpulkan dia dijadwal lagi. Kasusnya anak si A dengan si B, gitu misalnya si A membuli si B. Nah, ini anaknya dulu, kita lihat anaknya. Setelah itu tidak cukup berhenti dulu, jadi dari saksi-saksi dan lain-lain. Tidak cukup segitu, nanti kalau ini permasalahannya agak besar lagi, kedua orang tua harus kita cari, kita musyawarah. Ini kalau sudah selesai, kalau itu bisa selesai di situ, cukup di pihak-pihak terkait sudah terkumpul, selesai. Tapi kalau lebih besar lagi, harus melibatkan pihak terkait lagi, mungkin KPA, mungkin dari pihak kepolisian, polsek mungkin, atau dari pihak yang lebih tinggi melihat porsi dari permasalahan. Jadi memang ada yang spontan, ada yang terjadwal, ada yang harus menunggu semua pihak terkait. Supaya apa tadi? Supaya masalah itu terselesaikan
tanpa menimbulkan permasalahan. Jadi ngatasi masalah tanpa masalah gitu. Jadi selesai aja kan, jangan kita kan kita masuk ke situ untuk menyelesaikan masalah, tidak menjadi bagian dari masalah. Kalau itu sudah selesai, benar-benar masalah selesai. Terus meniti lagi yang baru yang Berarti kalau perlu disimpulkan, untuk menyelesaikan permasalahan, Pak Yuswo juga bisa menggunakan dua metode ya. Saat itu juga mungkin bergantung pada permasalahan yang dihadapi. Jadi kondisional ya Pak Yuswo, sesuai dengan besar kecilnya permasalahan yang dihadapi, dan intinya hal yang dilakukan dalam pengambilan keputusan tersebut harus bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru. Seperti itu ya Pak, kalau boleh kami simpulkan. Berarti lanjut ke pertanyaan yang ke-7 Pak Yuswo. Adakah seseorang atau adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu Bapak mengambil keputusan sesuai dengan kasus-kasus dilema etika? Jadi adakah seseorang yang mungkin membantu Pak Yuswo, ataukah ada faktor-faktor, kalau bukan personal mungkin ke faktor-faktor apa saja yang mempermudah Pak Yuswo untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Ada hal-hal yang prinsip kadang yang itu merupakan privasi dari seseorang, maka itu saya selesaikan sendiri karena melibatkan privasinya yang tidak boleh diketahui tanpa melibatkan siapa, karena itu memang harus kita jaga. Ketika kita saling percaya, maka akan timbul keberadaan dan itu bisa menyelesaikan. Ini amanah dan harus benar-benar hal tertentu seperti itu harus benar-benar dirawat. Ada hal-hal yang sifatnya tidak prinsip, tidak privasi, maka ini dia tentu melibatkan orang lain. Ada maka yang memang harus kita hadirkan, karena itu bagian untuk menyelesaikan masalah menjadi solusi. Itu seperti itu. Jadi dua hal itu harus dipegang kalau masalah itu memang benar yang pribadi. Nanti calon guru penggerak ini nanti kalau jadi guru harus bisa membedakan itu memang nggak boleh diketahui. Kan kita semua mempunyai apa privasi sendiri ya, itu harus dijaga. Tapi kalau masalah itu sifatnya umum, tentu justru harus melibatkan pihak-pihak orang-orang yang bisa membantu kita dalam mengambil keputusan, mencari solusi, menyelesaikan masalah. Betul. Jadi dilihat dari bentuk permasalahannya ya Pak Yuswo. Ketika berkaitan dengan privasi, masalahnya prinsipil, maka ini Pak Yuswo mencoba untuk menyelesaikan dan mengambil keputusan sendiri agar tidak melampaui dari privasi orang yang bersangkutan tersebut. Tapi jika permasalahannya ini harus melibatkan banyak orang, Pak Yuswo juga akan berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk mempermudah dan mengambil keputusan sehingga permasalahannya bisa terselesaikan. Terima kasih Pak Yuswo. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8, yang terakhir ini Pak Yuswo. Yang terakhir. Ya. Dari semua hal yang sudah Pak Yuswo sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil, jadi hikmah di balik peristiwa apa yang dapat Pak Yuswo simpulkan berdasarkan pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Ya. Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali orang tersebut berusaha mengubah nasib. Satu. Yang kedua,
Allah Tuhan tidak meningkatkan derajat seseorang tanpa memberi ujian. Maka setiap ada permasalahan yang muncul, kita harus tadi berpositif thinking tetap bahwa itu suatu ujian bagi kita, di mana Gusti Allah mau meningkatkan derajat seseorang. Jadi ketika kita menghadapi masalah, terima saja. Jadi masalahnya diterima, kita mencari dengan pikiran jernih mencari jalan keluar yang terbaik bagaimana. Ya insya Allah ketika permasalahan itu kita hadapi dengan baik dan bisa menyelesaikan, ada kepuasan tersendiri dalam diri kita. Yang kedua ada peningkatan kompetensi diri. Akhirnya tadi itu sebenarnya Gusti Allah meningkatkan derajatnya seseorang melalui ujian itu. Bisa jadi ujian itu dari dalam diri kita, kan bergejolak setiap ada masalah. Bisa jadi ujian itu dari orang-orang dekat kita, sekitar kita, bisa dari keluarga, dari keluarga yang di sekolah, bapak ibu guru, dari siswa, dari orang tua, dari tetangga, dari ya tamu-tamu yang datang ke kita ke sekolah. Itu semua ya kita terima saja, kita hadapi dengan santun, tenang saja, dan selalu tadi berpikiran maju ke depan bahwa itu akan menambah kualitas diri seseorang dan akan meningkatkan derajat seseorang di hadapan manusia maupun di hadapan Terima kasih Pak Yuswo, luar biasa sekali. Kami mendapatkan pelajaran bahwa ketika kita dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika seperti panjenengan saat menjadi kepala sekolah, ternyata selalu ada hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik, karena Tuhan akan menaikkan derajat seseorang melalui permasalahan atau kasus-kasus dilema etika tersebut. Meskipun kesannya seperti memusingkan gitu. Tidak seperti memang memusingkan. Tapi ternyata itu adalah salah satu ya tujuan Tuhan agar meningkatkan potensi diri kita sebagai pemimpin dan juga sebagai manusia yang harus mempertanggungjawabkan apa yang dia berbuat selama di dunia ini. Sebagai penutup saya dulu ya. Monggo Pak Yuswo. Kembali lagi pemimpin di pembelajaran kita ada memiliki diajar. Jadi seorang pemimpin memang harus ngaso sekido jadilah teladan bagi lingkungan yang dia pimpin. Maju tengah-tengah kita selalu menunggu mereka untuk ikut kerja membangun membangun kesatuan, membangun kelompok untuk menuju visi-visi yang sama. Yang ketiga, tuturi bukan manakala kita berada di belakang mereka, kita harus selalu memberikan motivasi, dan motivasi itu bisa materi, bisa doa bisa motivasi terendahnya diam berdoa. Itu mana bagus tadi, itu bukan tertinggi karena ketika dikabulkan tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi seperti jangan lupa itu, dan selalu berpikir ya baik, positif, berpikir maju di atas langit adalah. Jadi jangan sampai kita merasa cukup kita lebih baik dari orang tidak ada. Kami itu selalu ada yang kita ya, mohon maaf. Terima kasih banyak Pak Yuswo. Luar biasa sekali dengan 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara selaku prakarsa dari pendidikan, dan juga yang Pak Yuswo panut dalam dunia pendidikan, pemimpin pembelajaran. Panjenengan juga sangat menginspirasi kami selaku CGP. Terima kasih banyak untuk pelajaran yang sudah disampaikan hari ini. Semoga bisa
kami indahkan dan bisa kami terapkan, implementasikan ketika nanti berada dalam ruang kontekstual yang sesungguhnya. Terima kasih Pak Yusra. Bermanfaat. Amin, amin, terima kasih. Demikian wawancara kami dengan Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 2 Kademangan, Bapak Yuswa Waluyo SPD. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Yuni Afifatur Rahmah, CGP Angkatan 10 dari kelas 027A mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut pada wawancara yang kedua bersama narasumber Kepala Sekolah SDI Lukmanul Hakim, Kademangan, Kabupaten Blitar, bersama Ibu Rida Kurniawati, MPD. Topik yang diangkat tetap seperti pada tautan LMS, yakni mengenai 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan, dengan menjawab 8 pertanyaan pedoman yang ada di dalam tautan LMS. Dari hasil wawancara tersebut, kasus yang pernah dihadapi oleh Ibu Rida adalah pengambilan keputusan di SDI Lukmanul Hakim ketika membuat nilai anak kelas 6 melebihi KKM saat pengisian rapot agar anak terbantu dalam mencari sekolah jenjang berikutnya, baik itu SMP maupun MTS. Berikut adalah 8 pedoman pertanyaan pemantik yang akan kami sampaikan kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban ataupun umpan balik. Berikut rincian wawancara bersama Ibu Rida. Tidak pernah mengalami kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau ujukan moral sejauh ini selama kepemimpinan Bu Rida atau berkait pernah mohon diceritakan. Tentunya punya kita.
analisis refleksi. Hal menarik yang muncul saat wawancara, kedua kepala sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan permasalahan namun tetap berpihak pada nilai-nilai kebajikan. Kedua kepala sekolah sama-sama mengambil keputusan dengan menggunakan paradigma keadilan lawan rasa kasihan dan menggunakan 3 prinsip berpikir. Ketiga, kedua kepala sekolah berupaya mengambil keputusan yang memihak pada kebutuhan anak atau peserta didik. Demikian persembahan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru di seluruh Indonesia.